Saya memang termasuk yang suka untuk menggunakan diksi yang lain ya. Diksi yang lain dalam arti ada diksi kita dijajah 350 tahun. Tapi kita juga bisa mengatakan kita berjuang melawan penjajahan selama 350 tahun. Kita eksis, kita bisa bertahan sampai sekarang, itu berarti kita tidak duduk saja, manut, ngikut, nurut, dalam segala halnya kepada penjajah. Karena kita ternyata survive, bahkan menjadi sebuah bangsa yang besar, gitu ya. Dan saya sering kembali ke diksi yang ada dalam... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih dapat kesempatan waktu ketemu guru kita, Alhamdulillah. Makasih Mas Ari bersedia berkunjung ke Jogja, mampir di studio Ummah Dakwah. Mudah-mudahan kunjungan yang bermanfaat dan berkah. Ya. Bagaimana sebenarnya kita cuma namu ya, tapi ternyata malah kita yang disuguhin itu sama. Ya harusnya begitu. Nasi kewali. Muda bala. Kebalik, maklubah. Mau ngomong mubahalah, urusannya maklubah. Sengaja nih kayaknya. Iya. Tadi saya mau bilang nasi mau balik. Aduh. Alhamdulillah di sini ternyata banyak hal baru yang saya temuin. Ternyata di sini bukan sebagai rumah syiar aja, tapi itu penerbit juga di sini. Ada penghafal anak-anak penghafal Quran juga. Ternyata sumber dakwahnya Ustadz di sini ya. Sebenarnya Jogja termasuk salah satu tempat yang ciri-ciri kolonialismenya tuh lumayan kental. Kelihatan gitu ya. Iya. Nah, kemudian kan sekarang yang kita tahu secara sejarah Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, gitu kan. Nah, impact-nya adalah kalau bagi saya tuh kenyataan bahwa Indonesia itu dijajah itu berpengaruh sampai kepada tes sosial ya, kalau karena menurut saya sendiri, contoh di televisi gitu. Kalau saya nonton sinetron itu yang dibully peran utama. Ya, sinetron tuh yang yang terbuli itu yang dapat simpati. Oke. Di komedi pun begitu. Yang dibully itu selalu peran utamanya. Kalau kita nonton Hollywood, yang superior itu yang peran utama. Iya, betul. Jadi secara mental superiornya ibaratnya mengangkat bahwa misalnya Amerika adalah selalu menang dalam keadaan apapun. Contohnya Rambo ya. Rambo. Meskipun faktanya sebenarnya nggak sebegitu. Vietnam, Amerika kalah lawan Vietnam. Iya, tapi di film cukup dengan Rambo 1 Vietnam kalah. Kenapa nggak ada turunin kan gitu kan? Iya. Jadi ibaratnya semua musuh dunia itu bisa dikalahin sama Amerika. Sampai alien aja Amerika yang ngalahin. Betul, gitu kan? betul. Nah, di Indonesia kita tuh merasa terjajah 350 tahun sampai akhirnya kalau ketemu bule itu kayak gitu, lebih tinggi gitu kastanya. Iya. Inferior ya kita jadi. Benar. Jadi saya ngerasa ini ada hubungannya dengan pelajaran atau yang kita tangkap selama di sekolah segala macam bahwa kita negara yang pernah terjajah segitu lama gitu. Jadi kita jadi kayak ngerasa mental bekas terjajah gitu. Nggak terlalu pede. Secara pribadi kalau ketemu orang bule, jujur saya pede-pede aja gitu kan. Kenapa nggak semua orang kayak minder-minder gitu sih? Iya, gitu. betul. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri gimana sih? Apa benar kita nih dulu mantan orang-orang kalah gitu? Iya. Oke, saya memang termasuk yang suka untuk menggunakan diksi yang lain ya. Diksi yang lain dalam arti ada diksi kita dijajah 350 tahun. Tapi kita juga bisa mengatakan kita berjuang melawan penjajahan selama 350 tahun. Kita eksis, kita bisa bertahan sampai sekarang, itu berarti kita tidak duduk saja, manut, ngikut, nurut, dalam segala halnya kepada penjajah. Karena kita ternyata survive, bahkan menjadi sebuah bangsa yang besar, gitu ya. Dan saya sering kembali ke diksi yang ada dalam pembukaan konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya suka membandingkan ya, apa yang terjadi dalam kolonialisasi dan kolonialisme. Yang terjadi di Nusantara kita, dengan misalnya yang di benua Amerika, kemudian yang di benua Australia. Itu kan sama-sama didatangi oleh
penjelajah dari Eropa, penjajah dari Eropa. Dan benua Amerika itu sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, kemudian Hernando Cortés, kemudian karena main bola semua itu ya? Ya, Amerigo Vespucci, karena mereka dari Spanyol dan Portugis ya. Ini datang ke benua Amerika. Sebelum mereka datang, itu diperkirakan jumlah natif Amerikan, penduduk asli Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan, itu kira-kira estimasinya antara 50 sampai 110 juta orang, Mas Ari. Udah banyak ya? Sangat besar. Tetapi dengan kedatangan penjajah barat ini, karena peperangan dan wabah penyakit yang dibawa oleh para penjajahnya, mereka musnah, nyaris tidak bersisa. Yang di utara terutama. Kalau yang di selatan mungkin mereka berasimilasi dengan penjajahnya, menghasilkan keturunan baru yang Latin, kita lihat ya? gitu ya, orang Latin gitu. Kemudian Australia. Sebelum kedatangannya Kapten James Cook, Admiral Flinders dan lain sebagainya, penjelajah dari Inggris, benua Australia ini isinya kurang lebih antara 8 sampai 20 juta natif Australian atau yang sering disebut aborigin. Sekarang ini mereka tersisa hanya sekitar 45.000 orang. Iya. Itu pun dikonservasi, dilindungi pakai undang-undang konservasi. Ya saya sih menganggapnya kayak suaka marga satwa gitu ya. Yang, aduh, sedih gitu lihatnya. Nah, inilah nasib bangsa-bangsa yang ketika terjajah. Mereka betul-betul tidak punya imunitas untuk melawan. Nah, Nusantara ini katanya dijajah 350 tahun. Tetapi hari ini kita ini ada 260 juta manusia Indonesia yang luar biasa. Menarik. Dan kita punya SDM unggul di berbagai bidang, tersebar sebagai diaspora kita juga di berbagai negara gitu. Nah, berarti narasi ini menurut saya perlu kita sedikit koreksi deh kayaknya. Kita bukan 350 tahun dijajah. Tapi coba perhatikan, begitu 1511 ya, Alfonso d'Albuquerque yang laksamana Portugis dulu bacanya kuer-kuer gitu. Iya, angel banget itu ya bacanya, susah banget. Itu menaklukkan Malaka. Kesultanan Islam di Indonesia langsung bereaksi. Demak langsung membentuk sebuah armada, bersekutu bahkan dengan Cirebon, dengan Banten, bersekutu dengan Palembang, dengan Jambi, dengan Aceh, ya, untuk kemudian menggempur Malaka di bawah kepemimpinan putra mahkota Kesultanan Demak yang namanya Pangeran Fathi Yunus atau Dipati Unus itu. Ini kan luar biasa, langsung ada reaksi gitu ya. Begitu Portugis datang mau menjajah, perlawanan muncul. Dan perlawanan sejak dimulai oleh Fathi Yunus sepanjang dari 1511 sampai 1945 kan lebih dari 400 tahun malahan gitu ya. Itu tidak pernah padam. Di Nusantara hanya berganti-ganti lokasi, kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi ini tidak pernah padam. Pati Unus melawan 1527 Fatahillah menghantam Portugis di Sunda Kelapa sehingga dibebaskan menjadi Jayakarta gitu ya. Ali Mughayat Shah di Aceh selalu berusaha mengusir Portugis, termasuk dia berhasil membebaskan Pasai dari Portugis. Kemudian di Tidore, di Ternate ada Sultan Hairun dan Sultan Babullah Datu Syah menggempur Portugis di Nusantara Timur sampai mereka hanya bisa bertahan di ujung timur, Pulau Timor ya. Yang kemudian itu sisa banget setelah digempur oleh Babullah di seluruh 72 jazirah yang dia kuasai ya. Di abad berikutnya kemudian muncul Belanda menggantikan Portugis, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo bangkit menggempur Batavia 2 kali. Kemudian di berbagai wilayah ya, perang itu, jihad fisabilillah itu di Nusantara nggak pernah berhenti. Jadi semua total itu kesultanan Islam. Iya. Hampir semua yang bereaksi terhadap datangnya penjajahan ini karena mereka tahu ada gold, glory, dan gospel. Ada maksud untuk mencapai kekayaan, kejayaan, dan sekaligus penyebaran agama dalam setiap kedatangan penjajah barat ini. Sehingga kemudian kesultanan Islam inilah yang bereaksi, gitu ya. Mereka tahu ini ancaman bahaya. Bahaya dalam segala seginya. Ya. Segi ekonomi berbahaya, dari segi kedaulatan berbahaya, politik, dan dari segi akidah juga, keimanan berbahaya. Maka mereka kemudian terus melakukan perlawanan itu. Tidak pernah padam, terus-menerus. Jadi bumi Nusantara ini dari ujung barat sampai ujung timur subur disirami oleh darah para syuhada. Ya Allah. Sampai Aceh yang mungkin
terakhir dikuasai oleh Belanda ya. Jadi kalau ada yang bilang 350 tahun dijajah, maaf ya, Aceh baru takluk 1910. Jadi dijajah berapa tahun tuh? Jadi 1500 tahun itu aja nggak takluk-takluk. Iya, gitu. Jadi baru takluk 1910 Aceh. Dari perang dari tahun 1873, 40 tahun berperang, baru Aceh itu berhasil dikuasai dalam tanda kutip oleh Belanda ya, dengan pahlawan-pahlawan itu ya. 40 tahun berikutnya? Iya, Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi, bahwa seluruh bagian bumi Nusantara ini karena disuburkan oleh darah syuhada ya. Ini yang membuat kemudian para founding fathers kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu clear. Statement itu clear bahwa kita selama 350 tahun itu memperjuangkan kemerdekaan. Kita berjuang melawan penjajahan. Tidak kemudian kita menyerah kepada penjajah. Itu dia. Tidak kita tunduk dan takluk pada penjajah. Tuh. Dengar kisah ini aja kok semangat kita juga ya gimana ya? Jadi tiba-tiba beda ternyata ya. Jadi founding father kita tuh bukan orang kaleng-kaleng loh. Narasi ini memang penting. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh cerita 350 tahun dijajah, kita membayangkan kakek-kakek kita itu semuanya nyembah-nyembah gitu kan? Gitu. Padahal kita angkat senjata, kita melawan. Dan karena tadi saya sebutkan ya, atas suburnya darah para syuhada ini, ada keajaiban di Nusantara kita. Negara itu kalau dijajah, biasanya ketika penjajahnya pergi, dari negara besar, dia pecah jadi kecil-kecil. Iya, setuju. Ya, kalau mau membandingkan ya, Timur Tengah. 1918 Turki Utsmani kalah perang dunia pertama. Maka dominionnya seluruh wilayah di Timur Tengah itu dibagi-bagi sama pemenang perang. Inggris dan Prancis. Rebutan lapak. Iya, itu ditarik garis-garis. Makanya Mas Ari kalau perhatiin peta Timur Tengah, itu batas antar negaranya pasti garis-garis lurus. Oh, udah kayak Mesir sama Libya, Libya sama Aljazair, Aljazair sama Tunisia, ya, sama Maroko. Itu semuanya pasti garis-garis lurus. Irak sama Suriah, ya, Suriah sama Palestina sama Yordania. Jadi kayak ngasih-ngasih lurus. Itu lu gua gitu. Karena itu dibagi-bagi di peta. Ini kamu ya, ini kamu ya. Jadi Tunisia, Maroko diambil Prancis, Aljazair diambil Prancis, Libya diambil Itali, kemudian nanti diambil alih yang lain lagi, kemudian Mesir diambil alih oleh Prancis, kemudian dikasihkan ke Inggris, kemudian Suriah dikasihkan ke Prancis, Yordania dikasihkan ke Inggris, Palestina dikasihkan ke Inggris, Irak dikasihkan ke Inggris, itu ya macam-macam. Baginya gitu. Jadi garis lurus. Jadi ya dijajah dulu bersama mereka kan, baru dijajah dan kemudian ditumbuhkan semangat nasionalisme supaya mereka nggak bisa bersatu lagi sebagai sebuah ikatan besar. Tapi Indonesia tuh aneh. Kita dulu ada 72 kesultanan. Begitu kita menyatakan merdeka, kita menjadi sebuah negara yang jauh lebih besar daripada kesultanan-kesultanan asal kita. Masya Allah. Itu keren loh. Keren banget. Itu keren loh. Kita mau bersatu. Ya, rakyat Aceh pun bahkan dengan adanya Indonesia, meskipun nanti akan dikhianati berulang kali ya, itu menyumbangkan emas-emas mereka untuk bikin pesawat. Pesawat juga ya, deh? Pesawat di Sulawah, pesawat pertama kita itu dari sumbangan rakyat Aceh. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Yogyakarta itu selama Republik Indonesia itu ngungsi ke Yogyakarta tahun 46 sampai 50, APBN itu dari duitnya beliau. Beliau ditanya berapa jumlah sih yang disumbangkan waktu itu. Ya nggak inget, wong nyakopnya saja ngambil pakai tangan begini. Buat jadi APBN. Itu dari lemari simpanan. Ini begini. Jadi nggak ada rebutan anggaran ya? Nggak ada. Terakhir ketika kemudian beliau menjemput Bung Karno, Bung Hatta di Bangka. Karena sesudah perjanjian konferensi meja bundar, RI kembali ke Jakarta gitu ya. Sultan itu nyerahkan cek 6,5 juta gulden. Dengan mengatakan ini harta terakhir Jogja. Jogja sudah tidak punya apa-apa. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Sultan Siak, Syarif Kasim II menyerahkan 18 juta gulden. Masya Allah. Untuk pemerintahan di Indonesia. Sultan-sultan lain. Berapa itu kalau dirupiahin? Aduh, berapa pula itu Mas?
Kan 6 juta gulden saja itu konon kalau dibalik 1.800 triliun kalau sekarang nilainya. Masya Allah. Nah kalau 18 juta gulden berapa dong? Ngeri pokoknya gitu ya. Sumbangan kesultanan-kesultanan ini yang begitu rela bersatu untuk Indonesia. Bahkan sebagian malah terhapus akhirnya kesultanan-kesultanan ini kan. Jadi betul-betul semangatnya rakyat Indonesia untuk menjadi lebih besar, jadi lebih agung gitu ya. Jadi kita ini satu, eksis. Dua, kita lebih besar daripada asal. Iya. Awalnya kan cuma kerajaan-kerajaan kan gitu. Ini betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur ini adalah semangat jihad yang hidup selama 350 tahun itu, bahkan 400 tahun itu. Kuncinya sejak Fathi Yunus menggempur Malaka sampai kemudian proklamasi kemerdekaan itu, jihad nggak pernah padam di seluruh Jazirah Nusantara. Ganti-ganti aja tempatnya, ganti-ganti aja pemimpinnya, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Menariknya bahwa ternyata walaupun dulu belum ada telepon, belum ada belum ada alat telekomunikasi gitu. Bagaimana caranya kesultanan ini berkoordinasi dengan jarak yang jauh, kok sama-sama kompak dengan visi yang sama gitu. Membuktikan karena jadi Indonesia kan berarti punya sama visi dong. Betul. Nggak apa-apa situ yang mimpin, kita pun nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Gitu. Ini masalah. Ini biasa, bukan masalah yang eksis siapa kok gitu. Yang penting bagaimana kita bisa sama-sama berukhuwah kan gitu seperti itu. Nah dulu bagaimana caranya mereka berukhuwah ya? Saya akan sulit menjawab elemen apa yang bisa mengikat kita menjadi sebuah Indonesia ini, kecuali yang pertama nilai Islam, yang kedua adalah toleransi yang besar dari tokoh-tokoh Islam. Kita selalu akan menemukan dua itu. Yang pertama Islam yang menyatukan kita. Fathahillah itu orang Pasai kata. Kemudian sebagai ulama Pasai, dia pulang dari Makkah, negerinya sudah dijajah Portugis, dia bergerak ke timur. Mana yang bisa saya berjuang bersama untuk menangkal imperialisme Portugis? Akhirnya diterima oleh Sultan Trenggono di Demak, dijadikan sebagai menantu kerajaan karena dia dinikahkan dengan putri Raden Patah. Kemudian setelah itu diangkat jadi ulama dan panglima, dan dia kemudian bertugas untuk menghadang Portugis di Sunda Kelapa itu. Jadi di situ rekatnya nilai-nilai Islam itu. Sampai kemudian juga kita, kalau boleh jujur ya, memang kadang-kadang kita dalam sejarah narasi ditulis oleh yang sedang berkuasa. Tapi tidak bisa dipungkiri faktanya. Misalnya, kita mendasarkan kebangkitan nasional pada Budi Utomo. Tapi tidak ada ahli sejarah yang akan bisa membantah bahwa pergerakan menuju kemerdekaan yang terbesar itu adalah Sarekat Islam yang dipimpin oleh Pak Cokro. Jadi, Sarekat Islam pada puncak kejayaannya itu punya 3 juta anggota aktif. Masya Allah. Partai zaman sekarang ada nggak yang punya 3 juta anggota aktif? Kalau di Instagram mungkin soalnya bisa aja di cloning gitu ya. Iya, 3 juta anggota aktif dan semuanya melek dengan cita-cita perjuangan, yaitu mereka harus punya sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Waduh. Keren banget ya. Benar. Pak Cokro mendidik itu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Ini elemen keislaman. Aceh bersatu, Islam. Minang bersatu, Islam. Melayu bersatu, Islam. Palembang bersatu, Islam. Jawa bersatu juga karena Islam. Banjar, semua suku sampai ke Indonesia Timur, kita diikat oleh pertama-tama Islam. Yang kedua, kita diikat oleh toleransinya tokoh-tokoh Islam. Ya, seperti kisah di hari kedua pasca kemerdekaan, konon ada seorang perwira Jepang yang kemudian membawa suara dari Indonesia Timur, menginginkan bahwa konstitusi kita yang semula didasarkan pada Piagam Jakarta itu ya, bahwa dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata itu. Yang kemudian tokoh Indonesia Timur katanya minta agar itu dihapus. Kalau tidak, Indonesia Timur ya agak enggan untuk bersatu karena ya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu membuat mereka merasa warga negara kelas 2 gitu.
Gitu. Ya, padahal kata Ki Bagus Hadikusumo ya, tokoh Muhammadiyah yang di lembaga apa namanya waktu itu penyusun konstitusi kita di PPKI ya dan BPUPKI, beliau mengatakan, loh ini kan cuma mengikat umat Islam. Kalau umat Islam melaksanakan syariatnya sendiri, dijamin nggak akan ganggu yang lain. Dan justru yang lain malah bebas. Karena kalau yang umat Islam ini terikat gitu. Justru umat Islam yang terbatasi, yang lain merdeka, berdaulat gitu. Tentang keagamaannya nggak ada masalah. Tapi waktu itu ya karena sengit perdebatan ya, Bung Hatta yang kemudian membujuk-bujuk ya, termasuk dengan Pak Prawoto Mangkusasmito diminta untuk membujuk, dan Bung Karno mengatakan saudara-saudara dari wakil-wakil Islam tinggal nanti perjuangkan. Kalau kita sudah punya lembaga perwakilan rakyat yang established, yang kemudian mapan, nanti bisa perjuangkan dasar Islam itu di lembaga konstituante yang nanti akan kita bentuk. Jadi sekarang demi persatuan terlebih dahulu, mohon untuk berkenan agar 7 kata ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhid. Nah, maka kemudian diterima. Jadi di sini ada 2 kunci menurut saya, bahwa yang pertama adalah Islam menjadi pengikat yang paling luas. Tidak ada yang memungkiri ini gitu ya. Pengikat paling luas. Yang kedua ditambah dengan toleransi dan keluasan hati, kelapangan hati para tokoh Islam di founding fathers kita, itulah yang membuat kita bersatu sebesar ini. Masya Allah. Gitu. Ya, ini sebenarnya banyak sekali yang tidak terungkap dalam pelajaran sejarah. Iya, pelajaran sejarah berapa jam sih seminggu? Lagi pula teksnya juga terbatas untuk menjelaskan hal-hal detail, dan juga guru-guru kita juga kadang-kadang ya cuma dikasih jam segini. Ya, nggak usah serius-serius lah ngajarnya gitu ya sayangnya. Padahal gitu. sebenarnya agak penting juga sih, maksudnya ketika mendengarkan ini tuh yang di dalam tuh rasanya kayak ibaratnya kayak mereka dulu guru-guru kita, pendahulu kita tuh apa namanya, sampai posisi ini bukan sesuatu yang remeh. Betul. Sesuatu yang dibutuhkan dengan perjuangan. Udah gitu, menyusunnya dengan difikirkan dengan matang-matang. Betul. Kebijakan-kebijakan yang baik untuk semuanya gitu. Nah, kalau sekarang kita sebagai warga negara cuman duduk ngikutin nggak punya peran apa-apa, itu mestinya kita malu. Iya, kita harus aktif berpartisipasi untuk kemudian memberikan kontribusi terbaik kita untuk negeri yang diperjuangkan dengan darah, dengan air mata gitu ya, oleh para pendahulu kita ini. Kita punya leluhur yang telah memberikan segalanya untuk perjuangan bangsa kita ini gitu ya. Ya, meskipun waktu itu belum ada yang disebut sebagai Indonesia, tapi kita bisa tahu bahwa mereka ya berjuang karena Islam kan. Dan itu menambah lagi satu bukti bahwa pengikat kita adalah Islam. Ya. Benar. Seperti Pangeran Diponegoro juga mengatakan, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Saya berperang untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa ini. Karena inilah agama yang bisa memberikan kepada kita izzah. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan penjajahan, berhadapan dengan apapun. Ini yang memberi kita ruh untuk eksis, untuk berjuang, untuk memberikan segalanya gitu ya. Harta, nyawa, semuanya kita berikan untuk perjuangan, yang itu bisa membuat kita merasa melepasnya itu tidak, apa bahasa Jawa, tidak awal, tidak merasa itu berat gitu. Itu ya Islam. Itu dia ya. Karena Islam yang memberikan jaminan kepada kita, yang memberikan satu penghargaan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berjuang di jalannya ya, baginya kehidupan yang baik. Dia kalau mati terbunuh tidak dianggap sebagai sebuah kematian, tapi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan karunia dan kemuliaan gitu ya. Coba apa yang bisa membuat orang seperti Pangeran Diponegoro meninggalkan sebuah puri yang megah, mewah dengan 700 orang pelayan, 70 saja cuma ngurusin kuda gitu ya. Coba bayangkan, ditinggalkan untuk bergerilya dari hutan ke hutan, dari gua ke gua, makan buah yang ditemukan saja di hutan ya, dengan perut yang lapar, dengan pasukan yang tersebar di mana-mana, dan beliau harus bergerilya dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah punya tempat menetap seperti itu. Meninggalkan kemapanan gitu. Apa coba yang bisa membuat beliau meninggalkan kemapanan yang itu? Ada 3.000 keluarga bernaung di bawah beliau, semuanya setiap panen menyerahkan.
sebagian besar panenannya untuk beliau karena itu adalah tanahnya beliau gitu. Coba mau apa lagi? Kalau kita jadi beliau, ya mending duduk di rumah, tentram, nyaman, jadi wali sultan, tinggalnya tempel apa yang perlu distempel. Loh, kalau saya baca sejarah, dulu Pangeran Diponegoro katanya melawan penjajah itu gara-gara kuburan, apa benar? Ya kan kuburan, tanah ya. Iya, tanahnya gara-gara kuburan gitu kan. Dulu. Jadi kalau kita perhatikan, ya tidak sesimpel cerita itu, bahwa ada kejadian tanah leluhur beliau di Tegarjo itu dipatok-patok untuk dijadikan jalan, itu ada. Tetapi yang marah karena itu bukan beliau, pengikut beliau. Itu patok-patok dicabutin, diganti tombak sama anak buah beliau. Sementara beliau sendiri tetap berada di Puri dan beliau mengatakan kita tahan diri, kita sabar. Apa yang paling membuat beliau marah kalau gitu? Ya ini soal bahwa sebenarnya beliau memang sudah mempersiapkan jihad itu sejak beberapa tahun sebelumnya dengan jejaring para ulama ya. Dan beliau merencanakan memulai jihadnya itu bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, ternyata bulan Dzulhijjah ya Puri Tegarjo sudah diserbu Belanda. Didahului sama Belanda, diserbu dan dihancurkan ya. Tempat kediaman beliau itu. Maka beliau terpaksa keluar dari Puri dan langsung pindah ke markas gerilya yang sudah disiapkan itu memang sudah disiapkan. Di Selarong. Iya, sesudah itu ya para ulama sudah langsung bergabung semuanya dan luar biasa. Ya, 5 tahun perang, 15.000 serdadu Belanda tewas, 20 juta gulden anggaran Belanda habis, sampai negaranya nyaris bangkrut. Ya, jumlah tewas di Perang Jawa itu lebih besar daripada jumlah tewas di Perang Napoleon di Eropa untuk serdadu Belanda. Masya Allah. 20 juta gulden itu bayangkan adalah bahwa pendapatan kerajaan Belanda dari tanah jajahan per tahun hanya 2 juta gulden. Berarti Perang 5 tahun ngabisin pendapatan 10 tahun dari seluruh wilayah jajahan. 10 tahun itu bukan cuma dari Nusantara. Pendapatan dari Hindia Barat, dari Suriname, dari Sri Lanka, dari disetor ke situ, Afrika Selatan, semuanya disetor ke Belanda, dihabisin Pangeran Diponegoro. Ya Allah, ya Rabb. Makanya untuk menaklukkan perang Diponegoro ini, menaklukkan Pangeran Diponegoro itu kan harus pakai siasat yang sangat mahal. Namanya stelsel benteng. Stelsel benteng itu ya setiap daerah harus dibangun benteng supaya gerak gerilya pasukan Diponegoro ini terhambat. Oh, ya. Dari antara 1827 sampai 1829, Belanda itu untuk membuat Diponegoro semakin terjepit itu harus membangun 280 benteng. Ya? 280 benteng, bayangin. Masih ada nggak benteng-benteng itu sini? Masih sebagian. Bagian masih ada? Masih. Ya Allah. Berarti memang salah satu yang sulit ditaklukkan beliau. Salah satunya itu. Yang paling mahal mungkin. Mahal sekali. Termahal. Anggaran perang Diponegoro itu termahal dari... Karena perangnya cuma dekat-dekat maghrib ya? Iya. 1830 sampai 1825 sampai 1830. Ya, 5 menit. Udah menjelang Isya itu. Kita ngerasain itu aja terasa lama. Beliau berperang 5 tahun. Coba bayangin. 5 tahun perang ya? 5 tahun perang. Gitu. Tapi ketika... itu ya pasti ada kepuasan tersendiri lah beliau. Betul. Walaupun akhirnya ya dimenangkan oleh Belanda. Belanda. Tapi beliau juga nggak merasa ini sebagai sebuah kekalahan karena sudah berusaha kan. Ya namanya tugasnya itu berjuang. Ya. Berjuang itu ya lebih tinggi dari berhasil. Karena Allah menilai perjuangan, keberhasilan itu karunia, gitu ya. Makanya ketika perundingan yang dikhianati Jenderal de Kock di Magelang itu, sebenarnya Pangeran Diponegoro itu di dalam babat dia cerita, dia kalau mau bunuh Jenderal de Kock bisa. Kenapa nggak dilakuin itu? Beliau bercerita, mudah bagiku membunuh jenderal ini. Hanya saja ini akan menodai kehormatan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin berada di dalam meja perundingan, sedang bertamu, kok membunuh tuan rumahnya? Itu akan jadi aib yang tidak tertanggungkan bagi seorang beriman. Ya Allah. Luar biasa. Maka beliau cuma mengekspresikan kekesalannya karena dikhianati itu dengan meremas kursi. Mas Ari kalau ke Magelang ada museum perjuangan Pangeran Diponegoro di Magelang yang bekas Wisma Residen tempat perundingan yang beliau dikhianati Jenderal de Kock itu, ada kursi yang lengan kursinya ini remuk. Itulah tempat duduknya Pangeran Diponegoro ketika berunding. Beliau menahan kemarahan luar biasa. Ya pengen bunuh sebenarnya, bisa sebenarnya, tapi beliau tahan. Itu ekspresinya sampai lengan kursinya diremas sampai nyaris hancur.
Oh, jadi kepengen ke sana tuh untuk keren banget ya. Iya, jadi peristiwa kelabu ya 28 Maret 1830. Tapi jadi tambah ngefans lah ibaratnya Iya, sekarang lah. Jadi iya, ngefans, jadi rasa bangga gitu. Iya, Ibaratnya seorang mukmin itu nggak mudah ditaklukkan gitu. Harus Betul. dengan sebuah proses perjuangan sampai akhirnya bisa selesai. Dan hebatnya ketika dikhianati dia tidak tertarik untuk berkhianat juga gitu. Itu kan nilai prinsip ya. Dia mengkhianati saya, boleh dong saya mengkhianati dia? Harusnya gitu. Tapi beliau mengatakan, enggak, ini kehormatan seorang mukmin yang harus dijaga. Orang mukmin tidak boleh mencemarkan imannya dengan perilaku khianat, meskipun musuhnya berkhianat kepada dia. Sama kayak ini berarti, Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, betul. Sama, harusnya semua mujahid Islam pasti sama, punya prinsip yang sama gitu ya. I'm not this man, I am Salahuddin gitu ya. Hafal ya dari film Kingdom of Heaven. Dan itu kan jadi, kalau saya nggak salah dengar, beliau juga jadi legend di pihak musuh juga gitu. Salahuddin, maka jadi ada legenda Robin Hood. Jadi Salahuddin katanya kan. Iya, tapi kalau film Robin Hood itu memang dari masa legendar Robin Hood itu sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi, karena memang disebutkan Robin Hood itu kan pengikutnya Raja Richard the Lionheart. Iya, benar. Richard the Lionheart ini kan lawannya Salahuddin di Perang Salib ketiga. Oh, yes, mereka kan saling menghormati ya, meskipun bermusuhan, makannya bareng gitu. Ya, bahkan ketika Richard sakit kan Salahuddin Al-Ayyubi ngirim dokter, dan bahkan di film diceritakan dokternya Salahuddin yang nyamar. Jadi untuk ngobatin Richard yang sakit gitu. Ya. Itu soal juga sampai di filmnya itu semua pasukannya Robin Hood Muslim. Oh, ada temennya yang Muslim. Di film-filmnya Robin Hood itu pasukannya tuh sholat, kecuali Robin Hoodnya kan. Jadi buktikan ada something yang kisah ini, yang tentunya juga ada nilai-nilai Islam. Ada kok bisa kesentuh ke sana gitu. Nah, mungkin ya itu ada sedikit korelasi, kita nggak tahu walau bisa. Secara sejarah memang sezaman, karena Robin Hood itu adalah salah satu anggota pasukan dari Richard the Lionheart gitu. Saya pernah ke Nottingham, Mas Ari. Di Nottingham itu adalah all day trip to Jerusalem, untuk penginapan tertua di Inggris yang masih berfungsi sampai sekarang, dan itu adalah titik keberangkatan pasukan salib ketiga. Jadi kalau suatu saat ke Nottingham jangan lupa mampir ke situ. Di Inggris gitu. Jadi pasukan salib ketiga dipimpin Raja Richard. Nah, itu titik berangkatnya di situ gitu. Oh, iya. Makin kebuka sih sebenarnya kisah-kisah itu dari awalnya kenapa perang salib. Udah mulai kelihatan titik terangnya. Wah, ini sebuah sejarah yang kalau kita tukil keren sih sebenarnya, sebuah kisah yang difilmin bahkan. Tapi Ustaz, ini ada sedikit keunikan nih. Kita memiliki 72 kesultanan waktu itu yang ngelawan Portugis awalnya. Sebelum kemerdekaan kita ya. Semuanya itu bentuknya kesultanan, ada sultannya gitu. Ini ada hubungan apa dengan Kesultanan Turki? Ya, kalau Kesultanan Islam di Nusantara bahkan ada yang berdiri sebelum Kesultanan Turki Utsmani, misalnya. Ada juga. Udah kesultanan Samudra Pasai. Iya, Samudra Pasai itu sudah sebelum Turki Utsmani berdiri sudah ada. Dan Samudra Pasai ini menurut beberapa penelitian memang satu pangkalan militer awalnya untuk mengamankan jalur rempah-rempah. Karena jalur rempah-rempah Nusantara ini sangat vital untuk perang salib maupun perang melawan Mongol. Kenapa, Mas Ari? Karena perdagangan rempah-rempah ini adalah sumber pendapatan dunia Islam. Oh gitu. Dengan perdagangan rempah-rempah yang hidup, maka dunia Islam itu makmur. Dengan kemakmuran dia bisa membentuk pasukan untuk berjihad fisabilillah. Nah, maka sejak dulu sebenarnya Nusantara ini tulang punggung perjuangan Islam di Timur Tengah. Jadi hasil dari perdagangan rempah-rempah dari sini disetor ke sana, dibawa ke sana oleh pedagang-pedagang Islam, dan kemudian pedagang-pedagang Islam ini membagi ya, mengkongsikan sebagian pendapatannya kepada penguasa-penguasa Muslim ini untuk menjadi sebuah pendapatan negara yang kemudian dengan itu dia berjihad fisabilillah gitu. Dan maka kalau di Samudra Pasai ini rajanya namanya Sultan Malik As-Saleh, Malikus Saleh ya, Sultan Malik Ad-Dhahir. Kata Sultan Malik ini sangat mirip gelarnya dengan gelar pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan keturunannya yang disebut sebagai dinasti Ayyubiyah. Kemudian penggantinya yang namanya dinasti Mamluk atau Mamalik di Mesir. Mamluk dan Ayyubiyah itu gelar sultannya Sultan Malik. Sama dengan Samudra Pasai dan itu sezaman.
Pasti ada ya, menarik. Pasti ada ini ya. Dan yang lebih menarik adalah kalau Snoek Hurgronje, profesornya Belanda bilang Islam di Samudra Pasai datang dari Gujarat, dibuktikan dengan nisannya mirip dengan di Gujarat. Tapi Buya Hamka mengatakan tidak mungkin. Yang berkembang di Gujarat, madhabnya Hanafi. Di Samudra Pasai, madhabnya Syafi'i. Maka yang lebih menarik adalah madhab Syafi'i adalah madhab resmi negara Ayyubiyah dan Mamluk. Korelasinya lebih jauh di Mesir dan Suriah sambungannya. Pasti bukan Gujarat. Kalau soal impor batu nisan, biasa saja. Bukan soal jalur datangnya Islam keagamaan, tetapi ini adalah jalur perdagangan nisan. Ini bukan jalur dakwah. Jalur dakwahnya adalah Ayyubiyah dan Mamluk dengan Samudra Pasai di satu sisi. Karena mazhab kita ternyata Syafi'i. Betul, Syafi'i. Nah, itu juga yang membuat teori yang menyatakan bahwa Demak pada satu sisi itu ketika Wali Songo datang itu adalah utusan Turki Utsmani. Teori ini jadi lemah. Satu, Turki Utsmani pada saat Demak berdiri itu masih kesultanan kecil, belum menjadi kekhalifahan besar seperti pada masa Sultan Salim I, cucunya Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, mazhab resminya Turki Utsmani adalah Hanafi. Sementara di Jawa yang berkembang lagi-lagi adalah mazhab Syafi'i. Jadi yang kemudian ada connection berikutnya, ini adalah connection dalam bentuk sosial politik. Seperti Aceh. Aceh mengirim berbagai dutanya ke Utsmani untuk mendapatkan bantuan militer menghadapi Portugis yang menguasai Malaka. Dan itu beberapa kali dikirim ya. Termasuk kan kenapa ada meriam yang disebut lada secupa. Karena duta besar Utsmani itu sampai di Istanbul itu bingung ya, mau menghadap sultan sulit sekali. Sampai dia harus menjual ladanya sedikit demi sedikit untuk bertahan hidup. Lalu ladanya tinggal secupa. Secupa itu satu takar gitu ya. Ya itu yang dipersembahkan kepada Sultan Turki Utsmani. Ini saya utusan Aceh. Ini lada saya tinggal secupa. Tapi kemudian suratnya diterima, langsung kemudian dikirimkan bantuan militer. Termasuk beberapa ahli pembuat dikirim ke Aceh untuk kemudian mengasis Aceh menghadapi Portugis di Malaka. Menang nggak akhirnya lawan Portugis? Tertunda ya kemenangannya gitu ya, tapi kemudian dia berhasil membesarkan Kesultanan Aceh untuk menguasai seluruh wilayah utara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Jadi Portugis terblokade oleh Aceh saat itu sehingga tidak berkembang dan akhirnya kalah oleh Belanda pada tahun 1641. Portugis didepak oleh Belanda, Belanda menguasai Malaka itu. Waduh, sih sebenarnya ini cuma pindah penjajahan aja, Wah, itu masalahnya. Pindah preman. Banyak hal menarik di sini yang tentunya juga mungkin berarti teori bahwa masuknya Islam melalui pedagang Gujarat ternyata lemah berarti ya. Lemah sekali karena menurut Buya Hamka ya ini lebih serius dari sekedar berdagang gitu ya. Jalur dakwah itu jalur yang lebih serius daripada sekedar jalur dagang. Dagang badannya udah sampai. Kalau ini kan butuh bertahun-tahun untuk bisa sampai menyampaikan Islam. Dan misalnya ketika kemudian dikatakan oleh Snoek bahwa bukti masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Masa baru datang udah bisa bikin kerajaan? Iya, benar juga. Ya, pasti sudah prosesnya jauh sebelum itu. Perlahan-lahan berproses sampai akhirnya bisa bikin sampai kerajaan. Diakui sebagai sebuah kerajaan kan. Waduh. Ada fakta lain juga ternyata dulu Indonesia sudah berdagang mobil berarti dengan kan? Karena kan import Nissan itu ya. Iya, betul juga Indonesia kan. Import Nissan, berarti Nissan buatan Jepang. Tapi yang jual Gujarat. Aduh, misalnya dari Batu lagi. Dari Batu. Satu-satunya Batu yang disponsori kendaraan cuma itu ya. Nah, ini uniknya lagi tadi ngerelate ke bisa dibilang sebuah sejarah besar juga di Indonesia dengan adanya sosok Snoek Hurgronje. Seorang yang bisa membuat ukhuwah ini kocar-kacir. Gitu kan. Nah, berarti pandangan saja, jikapun ini, kita kan nggak tahu bagaimana sejarah itu ditulis, apakah ditulis oleh yang menang, yang jajah, yang menang, atau benar-benar pure memang sejarah tanpa ada polos-polosan aja gitu. Polanya yang saya baca ketika Snoek Hurgronje sampai diturunkan adalah berarti ukhuwah itu sangat solid karena sampai harus dipecah belah kan gitu kan. Ibaratnya
saking kompaknya, nggak ada cara lain untuk bikin pecah ukhuwah dengan cara diadu domba. Betul. Bahkan ada yang bilang diadu domba-domba yang tersesat. Jadi maksudnya, Iya. maksudnya adulah sesama kerajaan Muslim itu. Nah, beliau ini sebenarnya damage-nya tuh sebesar apa sih sebenarnya, Ustaz? Menurut saya yang dilakukan Snook ini hanya mempertegas dan mengakademiskan apa yang sudah dipraktekkan sebenarnya oleh Jenderal de Kock, orang yang menjadi musuh besarnya Diponegoro. Teorinya bukan Snook, itu orang yang sama yang ke Australia? beda ya? James Cook. Oh, itu James Cook Ini Jenderal de Kock, orang Belanda. Begini, teorinya Snook Hurgronje ini diteoretifikasi oleh Snook. Tapi kalau saya melihat pola ini sudah diamalkan oleh Jenderal de Kock ya 1 abad sebelumnya, hampir 1 abad sebelumnya, kepada para bangsawan, kaum elit. Ketika mereka melawan kita, maka tawarkanlah iming-iming, dan kalau mereka bergabung dengan kita, berikanlah posisi-posisi penting, yang penting mereka terikat untuk selalu setia kepada kita. Tapi kalau kepada golongan ulama, tokoh agama, Islam, tidak ada ruang. Habisi sampai tuntas. Itu teorinya Snook. Itu yang disebut belah bambu. Mas Ari tahu cara membelah bambu? Krok gitu kan? Bukan. Satu diinjek, satu diangkat. Oh. Yes. Orang kalau belah bambu, kan dibelah dikit, terus satunya diinjek, kalau diinjek, satunya diangkat gini kan. Nah, itu yang disebut teori belah bambu. Yang diinjek adalah kaum ulama. Habisi. Kalau ulama ini ideologis, mereka melawan kita sangat ideologis. Urusannya akidah, mereka rela mati. Habisi saja. Dan nggak bisa disogok. Nggak bisa disogok. Tapi kalau kaum elit ini, kaum bangsawan ini, politisi, ini kan mereka pragmatis sebenarnya. Mereka melawan kadang-kadang karena tanahnya jadi sempit, karena kekayaannya menyusut, karena kekuasaannya jadi kecil. Ya, kalau kita iming-imingin mereka bisa gabung, muliakan. Itu sudah diamalkan Jenderal de Kock, Mas Ari, pada tahun 1825 sampai 1830 itu. Di masa ketika, bayangkan, ketika Sentot, panglimanya Pangeran Diponegoro yang berasal dari kaum bangsawan, Sentot Prawirodirjo menyerah. Dia ngajukan, saya mau menghentikan perang. Syaratnya, saya mendapat gaji 10.000 ringgit. 2, saya harus punya 10.000 pasukan. Dengan seragam seperti yang saya tentukan, yaitu bahkan pakai sorban. Kemudian saya juga harus mendapatkan 10.000 pucuk senjata. Saya ini, semuanya ternyata dipenuhi sama Belanda. Pasukannya pasukan Indonesia atau Belanda? Pasukan dia, pasukannya Sentot. Saya harus mengepalai pasukan saya sendiri, kasih saya pangkat tinggi di militer Belanda, tapi semua anak buah saya adalah anak buah saya, seragam saya yang menentukan, dan lain sebagainya. Dipenuhi semua sama Belanda. Terus dia dikirim ke Minangkabau untuk menghadapi pasukan Padri kan, Imam Bonjol. Tapi dia tahu, wah ini kok Allahu Akbar. Akhirnya dia mencoba untuk gimana caranya supaya tidak konflik dengan saudara. Akhirnya dia dibuang ke Bengkulu. Tapi coba apa yang terjadi ketika Kiai Mojo? Kiai Mojo ulama ya, Sentot bangsawan. Kiai Mojo diiming-iming oleh Belanda, beliau nggak mau. Beliau dijebak, ditangkap di Klaten, itu bersama 700 pengikutnya. Kemudian dijanjikan, Kiai Mojo akan dibawa untuk bicara dengan Jenderal de Kock di Semarang. Akhirnya beliau cuma dikawal 80 orang. Yang bawa beliau, pasukannya yang awal 3.200 orang. Pasukan Belanda yang awal 80 orang bersama Kiai Mojo itu 3.200. Saking takutnya kali? Saking takutnya. Dibawa ke Semarang, tangkap, masukkan ke kapal, di ruang bawah tanah kapal, angkut ke Batavia. Di Batavia itu di start huis, di gedung kota lama itu. Kalau di Diponegoro kan kamar penahanannya di atas, bangsawan. Kiai Mojo itu di penjara bawah tanah 4 bulan nggak lihat matahari. Ya Allah ya Rabb. Sebelum beliau kayak penjara bawah tanah yang di Masjid Fathahillah bukan? Yes. 4 bulan nggak lihat matahari. Yang cuma saya pernah masuk situ, nggak bisa berdiri kan? Nggak bisa berdiri, cuma duduk, duduk segini nih. Jadi cuma duduk, setengahnya diisi air, isi lintah. Di situ Kiai Mojo ditahan. Ya Allah ya Rabb.
Habis itu dikapalkan ke Ambon, dibuang ke Ambon 3 bulan di sana, namanya ulama. Langsung banyak orang mendekat kepada beliau, minta diajari agama, dianggap bahaya. Buang lagi, diangkut ke Manado. Dari Manado dibawa perjalanan darat ke daerah yang sekarang disebut Tondano. Di situ nggak ada orang Islam. Dibawa ke situ. Tapi ternyata Kiai Mojo berhasil tetap berdakwah, menghasilkan komunitas muslim yang sekarang disebut sebagai orang Jaton, Jawa Tondano. Kiai Mojo. Keturunannya Kiai Mojo temannya Mas Ari itu. Mas Duta. Selawan Seven. Dia Duta Mojo kan. Namanya itu keturunannya Kiai Mojo. Keren banget. Keren banget. Nah, ceritanya begitu. Coba bayangkan beda perlakuan kepada bangsawan dengan kepada ulama. Teori itu masih dipakai sampai hari ini. Jadi sebenarnya gini, kalau kita membaca sebuah pola ya Ustadz ya, nggak mesti menukil dari dalam atau luar negeri, pokoknya sebuah pola ya. Ini seperti hanya repetisi atau pengulangan. Dan ulama diperlakukan itu keras, pukul habis kalau ulama. Yes. Jadi ibaratnya yang satu sisi itu menuhankan harta misalnya. Tuhannya duit lah ibaratnya. Gimana yang menguntungkan, maka dia akan di sana. Sedangkan di sisi lain para ulama adalah orang-orang yang nggak mau dibayar. Dulu pernah ada sedikit stereotip dengan salah seorang ulama. Ini orang kayak ngegas banget nih, saya nggak suka gitu. Tapi kemudian ketika dipikirkan, sebenarnya ulama ini tuntutannya apa? Baru kebuka bahwa yang satu Tuhannya uang, yang satu Tuhannya Allah. Cuma ketika tidak bisa ditemukan di meja, diberitakan dengan hoax dan fitnah. Dengan segala cara. Ini polanya terjadi dari zaman Seljuk Mamluk perang salib, kemudian perjuangan leluhur kita. Betul. Sepertinya kalau kita lihat, Ustaz, semua ini pengulangan, Ustaz. Walaupun saat dulu penjajah itu menang secara siasah, mencurangi, memfitnah, mencurangi atau memenangkan peperangan, toh akhirnya kalah juga. Betul. Toh akhirnya dikalahkan oleh kebenaran. Kalau kita yakin dengan hal seperti itu. Benar. Nah, polanya walaupun akhirnya ketika mau gimana juga caranya. Benar. Sebenarnya Allah ngasih kita pelajaran itu soal jadi cerminan. Ketika ini terjadi di masa kamu ini akan ada di sisi mana? Kan kayak gitu langsung mikir. Itu ujiannya ya. Kan ujiannya kayak gitu. Biasa. Jika kamu ada di masa Nabi Musa, kamu tuh di mana gitu. Saya selalu yakin, ya, kadang-kadang kebenaran terhina, terfitnah, ya, bahasa sekarang terbuli, ya, tampak rendah. Kemudian kebatilan tampil cantik dengan polesan-polesannya, mungkin dengan prestasinya, bisa jadi. Tapi itu sementara, karena kebenaranlah yang lebih mesra dengan waktu. Masya Allah. Iya. Allah mengatakan, aku adalah al-haq, aku adalah kebenaran. Dan Allah mengatakan, jangan kalian mencela waktu, karena aku adalah waktu, aku adalah masa. Kebenaran dan waktu itu satu. Kita hanya harus memanjangkan pandangan kita ya, bahwa apa yang menjadi situasi itu sementara. Tetapi apa yang kita harapkan dari Allah itu sesuatu yang kekal dan abadi di sisi Allah. Ya, selalu sabar. Dan kita ini tadi pelajaran dari Pangeran Diponegoro, meskipun dikhianati, jangan pernah tertarik untuk berkhianat. Meskipun kita dizolimi, jangan pernah tertarik untuk berbuat zolim. Meskipun perlakukan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa, kita jangan melanggar, gitu ya. Kita on the track, membela kebenaran dengan cara kebenaran, berada di jalur kebenaran, jangan keluar dari itu. Selalu begitu. Waduh, makin menguatkan satu saat. Ya, sepertinya mungkin banyak sekali koreksi yang perlu ditarik pembelajaran ya, mungkin ini ibaratnya dari sejarah-sejarah tersebut. Betul. Umat Muslim itu mungkin agak sedikit lemah dalam bersiasah. Iya, itu. Jadi ternyata yang memusuhi Islam itu mereka siasatnya loh. Tapi mereka nggak ada boundaries untuk nggak curang kan? Iya. Kita enak ya mereka ya. Nggak ada batasan. Kita mau bersiasah begini, tapi saya nyurangin dia dong. Saya dosa gitu. Betul, kita nggak mau ngambil ranah dosanya, nggak mau ngambil ranah curangnya. Ya tapi ya mereka ambil di peluang situ. Tapi memang bukan menang kalah yang dicari Ustaz ya. Betul. Waduh.
Jadi yang namanya berjuang itu lebih penting daripada berhasil. Itulah kenapa kita itu dalam umroh atau haji, kita disuruh sa'i. Bukan disuruh nemukan di mana zam-zamnya. Masya Allah. Yang wajib malah sa'inya, bukan minum zam-zamnya. Untuk teman-teman yang mungkin lupa ya, kalau umroh itu ada jalan dari Safa ke Marwah 7 kali. 7 kali bolak-balik. Sunnah minum air zam-zam. Iya. Nah, Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, bolak-balik itu nyari air. Dan itu nggak ketemu loh. Nggak ketemu, nggak dapat di situ. Ketemunya kan itu ya. Itu ketemunya kan di kakinya Nabi Ismail. Di kakinya Nabi Ismail, dan itu pertolongan Allah turun lewat Jibril, disemburkan Ya di Allah, bawah ya. di bawah kakinya Ismail. Kalau saya jadi Bunda Hajar ya Mas Ari, mungkin komentar saya dulu waktu itu pertama kali komentar adalah, ya Allah nggak dari tadi loh ya. Itu ya. Tapi di situ uniknya Ustaz. Iya. Sampai seorang ibu setaraf Nabi aja disuruh usaha. Betul. Lah kita ini Berjuang itu siapa tuh siapa? gitu ya? Kok mengharap pertolongan langsung dibolak-balik langsung instan. Iya betul. Capek bolak-balik. Berjuang tetap. Hadiahnya di sana di tempat lain. Iya, di tempat lain. Jadi masalah hadiah udah terserah Allah. Terserah Allah. Tugas kita bolak-balik. Bolak-balik. Saya terasa dan Jadi teori Einstein itu sebenarnya nggak kena di kita. apa yang mana tuh? Ya, Einstein bilang kan katanya hanya orang bodoh yang melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama berulang-ulang, gitu kan? Iya. Padahal kalau kita merasa ini sebuah kesalahan, kalau dia makin tajam kan, iya. Makin ahli, makin jago kan gitu. Betul. Ya kadang-kadang kan ilmuwan juga, ilmuwan juga manusia itu iya. bisa berteori. Dalam soal iman ya yang kita lakukan ya tugas kita berjuang sesuai dengan kemampuan dan on the track kayak Hajar. Sesuai kemampuannya ya situ bolak-balik antara Safa dan Marwah. On the track-nya ya di situ. Waduh, iya benar-benar. Iya, nggak usah keluar dari situ. On the track aja. Hasilnya di mana terserah Allah. Jadi dulu tuh ada ulama, dia dipanggil penguasa. Dia udah tahu nih, kemarin dia habis mungkin mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hati penguasa. Penguasa ini penguasa kejam. Jadi ulama ini malamnya agak gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya bilang, ngapain gelisah? Ya. Allah itu satu, solusi itu tidak terbatas. Iya juga ya, dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha Satu, solusimu tidak terbatas. Lalu dia kemudian bisa istirahat tidur nyenyak. Paginya dapat kabar, rajanya udah meninggal. Solusinya Allah yang kasih. Ya Allah. Ya Allah itu satu, solusi itu banyak gitu. Ya Allah, ya Rabb. Aduh. Keren banget. Boleh tahu tuh cerita dari itu cerita hikmah. Jadi buku dari tentang hikmah-hikmah masa lalu gitu. Oh, iya. Di mana-mana kita bisa menemukan terah-terah para pejuang di Ponorogo, karena begitu Pangeran Diponegoro ditangkap itu sebagian besar laskarnya meyakini Pangeran Diponegoro nanti akan balik lagi. Beliau akan berhaji dulu, pulang haji akan memimpin jihad lagi. Makanya menyebar ke seluruh penjuru wilayah Jawa. Kemudian mereka ya menandai wilayah dakwahnya itu untuk dzurriyyahnya, untuk keturunannya itu diantaranya dengan menanam pohon sawo di depan rumahnya. Oh, berarti kita cari sawo nih. Iya, pohon sawo kalau jejer-jejer ya itu sawo itu kode sawu sufu vakum, ya, luruskan soft kalian. Gitu. Masya Allah. Jadi itu kode di antara pengikut Pangeran Diponegoro. Kalau kita punya rumah nenek moyang kita, leluhur kita, kakek-kakek kita, kira-kira pohon sawonya kok sudah berusia sekitar 150 tahun, nah kemungkinan itu. Oh, itu dia. Iya, salah satunya. Kalau dzurriyyah beliau biasanya ditandai dengan menanam pohon kemuning. Nah, itu biasanya ada hubungan di situ. Ya Allah. Jadi sebenarnya itu dari zaman dulu tuh udah ada kodenya, rapatkan saf ya. Itu ya, sawu sufu. Oke, nanam sawo yuk. Jadi di sini alhamdulillah ya kita ketemu dengan Ustaz Salim Villa ini terbuka bahwa Indonesia ini kalau teman-teman yang lain mungkin menyangka kita dijajah 350 tahun, ternyata Indonesia itu adalah tidak pernah berhenti berjuang. Betul. 350 tahun. Gitu. Masalah menang kalah ya udah urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya. Masya Allah. Berarti leluhur kita bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang biasa. Jadi jangan minder lagi kalau sama bule-bule kan. Iya. Jangan inferior lagi. Bener. Kayak Haji Agus Salim dong. Haji Agus Salim satu saat merokok dengan cengkeh di tengah orang Belanda. Orang Belanda pada
menegur dia marah-marah. Ya. Dia tetap santai gitu. Kemudian dia berkata, karena apa yang saya hisap ini dan tuan-tuan terganggu baunya inilah, nenek moyang tuan-tuan begitu bernafsu untuk menguasai negeri kami. Waduh. Rempah-rempah. Ya ngerokoknya nggak usah ditiru sih. Cuman semangat pride, marwah gitu. Siapa dong? Seperti gitu Presiden Soekarno juga begitu kan di depannya. Jadi kita pede aja gitu, pede aja gitu dengan diri kita. Ya kita jangan melanggar hukum, tapi pede aja. Saya pernah antrian diserobot sama bule, saya bentak gitu. Antrian di bandara diserobot bule, saya bentak. Iya. Ya kenapa enggak? Iya. Ini hak kita. Memangnya kamu siapa? Gitu ya. Iya. Jadi ada kebanggaan itu. Iya, gitu. Duh, luar biasa. Antri gitu. Jadi ibaratnya di sini kita sebagai bangsa yang besar sebenarnya ya. Jadi ibaratnya jangan malu lagi, gitu, jangan nggak pede lagi. Tadi diceritakan juga sama Ustadz ya bahwa benua Amerika itu dulunya Indian, sekarang udah jadi Amerika. Dari negaranya yang jajah. Kemudian di Australia juga sekarang jadi kebanyakan keturunan Inggris. Ya. Jadi negaranya yang jajah. Dan negara-negara lain juga banyak yang seperti itu gitu. Mungkin di beberapa belahan di Afrika gitu ada yang mungkin minimal jadi negara bagian. Ya. Tapi Indonesia enggak. Ya, jadi dan kita ini saking bangganya sebagai Indonesia ya. Itu orang Amerika bahasanya kan bahasanya penjajah semua. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Orang Australia kan bahasa penjajah yang dipakai, bahasa Inggris kan gitu. Nyuwun sewu, teman-teman Malaysia juga seneng bahasa Inggris kan? Iya, benar. Nyuwun sewu, teman-teman India juga seneng bahasa Inggris kan? Iya. Tapi kita nggak suka bahasa Belanda loh. Hebat ya kita ya. Kita bangga loh. Gitu. Mereka semua itu negara bagian ya, negara bagian. Commonwealth. Dari Commonwealth, kemudian pada jago-jago bisa bahasa Inggris semua gitu. Kita ogah pakai bahasa Indonesia, bahasa lalu kita. Iya, tapi susah kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi berarti pride kan gitu. Pride ya. Kita punya pride dalam bahasa Indonesia. Jangan keterusan tapi ya. Kadang-kadang kita juga perlu belajar bahasa Inggris untuk bisa menguasai dan juga mengetahui apa yang dunia lakukan. Iya. Perlu juga kita kuasai. Betul. Aduh, Masya Allah obrolan kita nih Ustaz nih. Masya Allah. Kayaknya akan ada agenda lain nih kesini untuk ngobrolin yang lainnya lagi. Siap. Banyak sekali mungkin sela-sela di kepala kita yang mulai kebuka gitu ya. Dari obrolan kita ini kita makin bangga sama negara kita gitu, makin cinta gitu ya, bahwa ternyata saya juga jadi tambah ngefans sama Pangeran Diponegoro. Sip. Jadi ibaratnya seperti Muhammad Al-Fatihnya versi Indonesia. Ya, kita tidak melebih-lebihkan beliau, tetapi saya kira beliau salah satu yang sosoknya layak diangkat untuk perjuangannya, kita ambil pelajaran dari situ. Karena sumber-sumber pustaka untuk masa perjuangan beliau itu cukup lengkap gitu ya. Cukup banyak dibandingkan pahlawan yang lain. Karena untuk mengetahui tentang Pangeran Diponegoro itu ada Babad Diponegoro di Manado yang beliau tulis sendiri, ada Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta, ada Babad Diponegoro versi Keraton Yogyakarta, ada versi Pakualaman, ada versi Suryo Ngalam, ada versi buku Kedung Kebo dari Cokronegoro di Purworejo yang itu adalah musuh beliau, ada versi Raden Basah Gondokusumo yang 8 jilid yang lebih detail daripada semua babad yang lain, ada versi ibu beliau nulis babad, istri beliau nulis babad gitu, kemudian ada putra beliau Diponegoro Anom juga nulis babad di Sumenep. Lengkap Mas Ari. Jadi kalau mau riset serius tentang Pangeran Diponegoro, maka sumber-sumber yang tersedia cukup banyak. Mungkin dibandingkan pahlawan yang lain. Ustaz udah baca semua tuh? Sebagian, belum semua. Luar biasa. Detail gitu. Ini ibarat ngobrol sama Ustadz Felix versi Turki ya. Versi Jawanya di sini. Versi Jawa gitu versi ya. Jawa di sini. Tapi Ustadz Felix mukanya kayak Turki ya. Iya. Itu Turki Timur. Turki Timur ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz waktunya. Masya Allah. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita berpisah, Ustadz juga punya channel YouTube, namanya adalah Salim Afilah. Dengan tagline kita menjelajah budaya meneguhkan makna. Jadi saya kalau kajian, ya rekaman kajian-kajian saya bisa diikuti di ProU Channel. Cuman kalau kita ngobrol santai, ngomongin kuliner, ngomongin kesenian, ngomongin budaya, ngomongin masyarakat, gejala-gejala sosial, nah itu ada di channel Salim Afilah, menjelajah budaya meneguhkan makna. Nah, teman-teman, subscribernya Mas Ari
semoga bisa juga subscribe ke Soalnya banyak channel referensi yang mungkin nggak bisa ditemukan di tempat lain. exclusively gitu. Bener. Udah gitu bisa makan maglubak, gitu kan? Dramata buat kajian musyawarah ya. Mas Ari kebetulan ada di Jogja, sehingga mudah-mudahan berkenan mewakili teman-teman musyawarah. Kita sangat bahagia ada kajian musyawarah, wadahnya kajian untuk teman-teman artis, teman-teman tokoh-tokoh yang kemudian insya Allah terus mengkaji Islam dan semakin membawa perubahan ya, karena kalau teman-teman artis bisa jadi panutan dalam hijrah, dalam istiqomah, insya Allah akan jadi sebuah perubahan besar untuk generasi muda kita. Nah ini sebagai tanda cendera mata, ada tombaknya ini sudah kita sungging atau kita lukis logonya musyawarah di sini, istimewa. Nah ini dilukis dengan pola modang. Apa tuh artinya? Modang itu artinya nyala yang tak pernah padam. Ya, jadi ini spirit ruh yang harus terus bergelora ya di teman-teman musyawarah sambil tetap menebarkan keindahan, karena di sini ada bunga-bunga yang selalu jadi tuh harum ya, dengan nyala yang selalu tak pernah padam dan sekaligus menebarkan bau harum kemana-mana gitu. Ini tombaknya tombak dari Madura gitu ya, tombak lama. Mungkin dibuat sekitar abad ke-16 atau 17 ya, cukup merentang usia, memadukan dengan teman-teman musyawarah yang punya jiwa muda, tetap punya hikmah ya. Hikmah kita ambil dari sejarah, dari orang tua, dari luhur-luhur kita gitu. Aduh. Mohon diterima Mas Ari. Ini saya jadi merasa apa namanya? Ibaratnya dengan artinya apa namanya, nilai-nilai yang ada di sini, apa saya layak untuk menerima ini? Insya Allah mudah-mudahan kita semua dilayakkan untuk menjadi pejuang di jalannya ya, termasuk teman-teman musyawarah. Jadi kenapa kita kasih tombak? Kalau keris biasanya pusaka pribadi, tapi kalau tombak itu pusaka institusi. Ya, jadi ini nanti gitu, jadi pusakanya musyawarah, bukan buat di apa puja-puja atau di apa, tetapi untuk simbol sebagai spirit kita semuanya, filosofi kita semua. Waduh, ini kayaknya akan dititipkan ke presidennya Bapak Dude Harlino ya. Assalamualaikum Pak Dude. Dititipkan nih, tapi pegang saya dulu ya. pandemi. Siap. Ini berapa lama saat kalau bikinnya ini? Kayak persen udah lama waktu itu ya? Iya, udah lama waktu itu, cuman kita belum sempat ketemu kan, jadi tertahan oleh pandemi. Aduh, gitu. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Ya, semoga dengan wasilah dari tombak ini, insya Allah akan menambah semangat teman-teman semua. Amin, insya Allah. Semangat-semangat tersebut yang kemudian dialirkan dengan adanya rasa kebanggaan, ternyata mendapatkan doa dan juga satu simbol yang bikin tambah semangat. Semua hasil semangat tersebut yang apa namanya membuat teman-teman jadi tambah rajin untuk istiqomah. Amin. Mudah-mudahan ya pahalanya juga mengalir ke Ustadz. Amin, makasih Mas Ari. Ya. Terima kasih Ustaz. Siap. Besok saya figura ya. saya press bisa nggak di press? Bisa fotonya. Sip. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.